Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Damar Banten, bertemu lagi di podcast Damar Banten TV, bincang ringan padat bermakna. Nah sahabat Damar, kali ini kita sudah bersama narasumber sosok perempuan yang hebat tentunya, yang terkenal aktif sebagai aktivis, terus sebagai akademisi, dan juga sebagai pengusaha perempuan nih. Langsung saja yuk kita sapa. Assalamualaikum Ibu Titin. Ya, Ibu Titin. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Boleh sapa dulu sahabat Damar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar Banten. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih, saya bisa diberi kesempatan kembali untuk berbicara dan bincang-bincang dengan teman Damar Banten. Ya, Ibu sebagai ini juga dosen, yang web dosen, terus aktivis. Iya itu, kira-kira begitu. Usaha perempuan itu pasti jangan ditanya sibuk apa enggak ya? Sibuk ya Bu ya? Kira-kira begitu. Iya sibuk pasti. Sepertinya ngelihatnya sibuk, tapi ya begitu aja sih. Oh, gitu aja. Begitu aja sih. Tapi Ibu cara atur waktunya tuh Ibu? Ngatur waktu skala prioritas aja sih. Jadi kan kita sebelumnya biasanya tuh sudah terjadwal ya, hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain. Nah, kalau misalkan ada di mana waktu yang harus berbarengan, itu biasanya yang menjadi skala prioritas. Ibu sebagai pengusaha juga, pengusaha perempuan. Iya, kira-kira begitu. Gitu, Ibu. Apa di bidang apa sih? Ada beberapa kegiatan yang usaha yang dikerjakan. Satu ada usaha bongkar muat di pelabuhan, ada juga general service gitu. Yang satu lagi itu bidang kesehatan. Bidang kesehatan juga. Luar biasa. Kalau sebagai aktivis, Ibu, gimana? Itu Ibu dari sejak kapan? Sejak kapan? Kalau menjadi aktivis itu kayak seperti lahir begitu saja, dari mulai aktif tuh dari SD, SMP, SMA juga sudah mulai ya. Cuma benar-benar punya spirit dan punya semangat besar itu ya terbentuknya ketika kuliah ya. Di kuliah itu kan benturan-benturan pemikiran mulai terjadi sehingga mengkristal menjadi sebuah spirit besar. Gitu. Apa Ibu? Aktif di beberapa organisasi apa gitu? Iya. Kegiatan organisasi saya dulu pertama di kampus ya, yang kedua di UPI ya, kampus dulu saya UPI, yang kedua itu di HMI dan beberapa organisasi intra lainnya. Saya suka diskusi kajian yang seperti itulah Bu. Diskusi kajian, demo suka gak Bu? Oh gitu, iya itu kan cara waktu itu ya, cara salah satu ruang bersuara itu lewat demo. Jadi kalau dulu kan kita misalkan setelah diskusi panjang gitu, ada contohnya dulu itu tentang regulasi atau undang-undang, belum adanya undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan dulu. Maka karena kita waktu itu jadi mahasiswa itu sering diskusi, baca buku-buku kayak Nawel Al-Sadawi dan lain sebagainya, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh feminis. Itulah yang membuat kita, oh iya caranya apa, dengan turun ke jalan, bersuara, menulis dan lain sebagainya. Ya, itu sih terbentuklah itu sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Jadi banyak kegelisahan yang salah satu kegelisahannya kita suarakan itu bentuknya ada demo, ada diskusi, ada hal-hal lain. Kalau ada momen yang apa gitu yang sampai sekarang teringat, ada nggak momen yang membuat teringat sekarang itu adalah dulu itu kan pertama di awal tahun 90 itu nggak boleh pakai kerudung ya. Di sekolah-sekolah itu ada aturan untuk
tidak diperbolehkan pakai kerudung. Jadi sampai mungkin anak-anak SMA waktu itu SMA itu kalau pakai kerudung itu harus dipanggil atau jadi berhadapan dengan guru BK dan lain sebagainya. Nah, saya ingat betul ketika lagi kuliah gitu, terus kita sempat menyuarakan untuk dicabutnya aturan itu. Terus pas agak tahun 97, 98 itu kan belum juga ada undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah di dalam rumah itu persoalannya dianggapnya itu ranah domestik, ranahnya laki-laki. Jadi dulu tuh pernah ngedampingin kasus waktu di Bandung. Jadi kalau seorang perempuan atau seorang istri sampai dipukulin sampai gimana pun itu nggak punya kemampuan untuk bisa ngelapor, dan ketika misalkan kita dampingi nggak ada undang-undangnya, jadi dianggapnya itu adalah haknya laki-laki. Nah, waktu itu dengan beberapa kawan-kawan hasil kajian-kajian kita mendorong untuk adanya undang-undang anti kekerasan, terus undang-undang kuota 30% perempuan kala itu. Jadi waktu itu kan spirit kita karena waktu itu momentumnya sih ya, momentum 98, 99 sampai 2000 itu momentum untuk kita tuh pada diskusi-diskusi dan mendorong banyak aturan dan undang-undang. Iya, dan Ibu ikut mengawal momen. Iya, karena ya bagian dari bareng teman-teman sih, teman-teman waktu itu saya masih kuliah di Bandung ya. Dari saya angkatan 95, jadi sampai tahun 2000 masih di Bandung sampai 2003, jadi masih diskusi kajian sampai kita bikin aksi-aksi itu di tahun-tahun itu. Tapi kalau Ibu sendiri itu asli dari Banten apa dari mana? Banten itu tanah kelahiran saya, ari-arinya di Banten, maka penting untuk saya kembali ke Banten. Iya. Ibu sendiri ngelihatnya sekarang ini perempuan anak muda ataupun perempuan sekarang itu berpotensi, nggak punya potensi apa enggak sih Bu gitu? Bicara potensi sekarang, saya pikir malah jauh lebih berpotensi sekarang. Akses informasi kan sebegitu banyak ya. Seperti kalau kita dulu kan buku-buku dibatasi ya, banyak buku kita bisa sulit mengakses buku. Tapi kalau sekarang buku apa aja bisa diakses, malah dengan mudah dan murah. Saya pikir sekarang jauh lebih memungkinkan untuk bisa diskusi, untuk bisa lebih berkembang gitu. Iya. Asal ada kemauan. Iya, benar sih. Kalau perempuan sekarang ini tuh Bu, terutama media sosial. Berarti itu berpengaruh, salah satu hal yang bisa membuat perempuan itu bisa berkembang, bisa berdaya lah, bisa belajar dari situ, kan. Nah, kalau ngomongin tentang perempuan yang mandiri, terutama secara ekonomi, itu Ibu memandangnya seperti apa? Bicara mandiri itu bicara mindset sih saya rasa. Kan banyak dianggap bahwa aku jadi perempuan harus mandiri, tapi kalau itu cuma leads gitu ya nggak bisa, itu perlu dibentuk. Contoh gini, dia bicara kemandirian tapi segala sesuatunya masih bergantung. Jadi kalau kemandirian itu berawal dari pola pikir, dan pola pikir tuh mungkin berawal juga dari pola asuh ketika di keluarganya. Jadi mandiri itu nggak ujug-ujug gitu, pola pikir itu nggak ujug-ujug, jadi terbentuknya juga lama. Maka penting itu pendidikan keluarga sejak dini untuk membentuk karakteristik perempuan seperti apa nih yang bisa bukan hanya mandirinya tuh bukan hanya mandiri ya, tapi mandiri yang bertanggung jawab gitu, bahwa kemandiriannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu.
tadi ibu ada yang menarik tuh, support system. Mhm. Yang terpenting itu support system, baik itu dari keluarganya, orang sekitarnya. Kalau ibu sendiri nih, kembali lagi ke ibu sendiri bisa sampai di titik ini nih, support systemnya tuh siapa? Pertama keluarga ya, orang tua, suami. Kebetulan saya juga bersyukur tuh punya suami yang sama-sama feminis kali ya, punya pemikiran yang enggak seperti bukan, punya pemikirannya itu sama gitu. Kita bertumbuh bersama, memberikan ruang kepada saya untuk bertumbuh. Bukan hanya, oh ya kamu sebagai istri harus A, B, C yang seperti kebanyakan lah ya, tapi menganggap bahwa kita perempuan itu setara, memberikan ruang untuk berpendapat dan lain sebagainya. Kita punya visi yang sama lah, kira-kira begitu. Jadi saya bersyukurnya punya pasangan hidup yang begitu. Tapi sebelumnya juga ketika masih belum punya pasangan, saya bersyukur juga dapat pendidikan dari orang tua yang memberikan ruang untuk sekolah di Bandung, berteman dengan banyak teman yang macam-macam gitu, berdiskusi dan memberikan ruang untuk boleh beli buku, boleh ini, boleh itu kan, boleh jadi aktivis. Kan tidak semua juga orang tua yang memperbolehkan anak perempuannya aktivis, atau kalau jangan-jangan kalau dulu nggak tahu juga di TV-nya ya. Iya. Terus kadang kalau seseorang tuh bisa perempuan itu banyak dibatasi lah, itu sebenarnya apa sih Bu? Maksudnya yang bisa dia lakukan ketika ada sesuatu yang menghalangi itu harusnya gimana nih? Oke. Kalau ngadepin dibatasi ya, saya sih ngerasa apa-apa tuh kalau kita bisa membuktikan bahwa kita baik-baik saja ya, dan itu bukan pembatasan, it's okay sih ya. Maksudnya gini, caranya gimana ngadepinnya itu? Ya kita tinggal meyakinkan, misalkan ke suami atau ke keluarga orang tua, misal, kamu nggak boleh pulang larut malam. Oh iya nggak apa-apa. Dan kita membuktikan bahwa kita itu tidak, kalaupun keluar emang atau larut malam itu karena memang ada berkegiatan gitu. Selama saya yakin ya, selama ini menimbulkan kebermanfaatan, baik kedua orang tua atau suami atau anak, itu juga ngelihatnya, oh emang mamahku itu atau istriku itu emang keluar juga ada manfaatnya gitu sih. Jadi awalnya mungkin kebermanfaatan. Ya, dan harus meyakinkan juga meyakinkan bahwa memang kita juga harus menjaga trust, menjaga mereka mempercayai kita karena kita nggak macem-macem gitu, bertanggung jawab dengan pilihan kita. Gitu sih. Kembali lagi ke ibu sebagai pengusaha. Siap. Sebenarnya Bu, untuk seorang perempuan atau generasi-generasi sekarang ini yang hendak memulai gitu untuk berusaha, apa sih caranya, kiat-kiatnya gitu supaya ya tipsnya deh bisa. Tips. Kalau tips gimana ya? Kalau belajar saya awalnya kayak jadi seperti ini, pengusaha. Kalau itu kayaknya nggak cita-cita banget gitu ya. Jadi saya awalnya cita-citanya jadi guru, seneng aja ngajar dan menjadi aktivis. Jadi kayaknya seru tuh kalau baksos gitu kan, kalau di tempat kebencanaan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial. Saya seneng banget kayak melakukan pola-pola pendampingan. Tapi waktu itu kenapa jadi pengusaha, saya memilih kerasa betul di kampung saya itu ternyata mau pemberdayaan seperti apa, dan yang berdampak itu memberikan ruang penyerapan tenaga kerja. Jadi awalnya waktu itu simpelnya, oh ya kayaknya orang butuh kerja deh, caranya gimana nih? Oh caranya kayaknya begini. Jadi nggak niat-niat banget gitu ya. Kalau bahasa kata anak-anak saya mama mah gabutan gitu ya, karena gabut jadi dan oh iya ternyata yang sepertinya punya dampak itu adalah menyiapkan lapangan pekerjaan.
Jadi saya berasa banget terus mungkin karena saya pulang kembali ke kampung, dan di kampung itu seperti ada gap antara ketersediaan tenaga kerja begitu berlimpah, sumber daya alam juga berlimpah. Saya bingung kok ini alam kita segini makmurnya, potensinya besar, dan sumber daya alamnya juga berlimpah. Dari titik itulah mungkin saya ngerasa ngambil peran untuk melakukan itu. Caranya sih awalnya simpel, mungkin tenaga kerja saya cuma 1-2 gitu ya. Alhamdulillah sekarang semakin banyak. Pasti tantangan ada aja ya Bu. Tantangan itu pasti ada. Kalau di zaman sekarang ini tantangannya itu lebih terasa besar apa seperti apa Bu dibandingkan dulu ketika tantangan setiap momen ya, setiap itu tantangannya memang beda-beda, tapi masalah kualitas tantangan saya nggak begitu merasakan perbedaannya seperti apa, karena setiap ininya ya rasanya itu ya menurut saya sih agak sama-sama aja, mirip-mirip, nggak terlalu beda banget gitu, karena case-nya beda-beda gitu. Oke Ibu, Iya. melihatnya berpotensi nggak sih perempuan-perempuan di Banten Potensi? bisa punya usaha sendiri gitu? Sangat potensial. Oh gimana nggak kita nih keberlimpahan, rasa syukur yang harus kita bisa lakukan dengan cara memaksimalkan potensi alam di Banten ini. Kalau segini kita punya laut, punya selat, punya samudra, punya gunung, punya segala macam ya. Terus sumber daya alam kita banyak, sumber daya manusia kita juga berlimpah, dan yang lebih baik lagi itu orang-orang Banten itu punya daya juang untuk kerja gitu, mau kerja gitu. Jadi potensinya sebegini apa gitu yang harusnya ya saya pikir bisa dilakukan gitu. Ya, berpotensi ya. Potensinya banyak, tinggi, berlimpah malah. Berlimpah. Jadi kalau apakah perempuan bisa? Ya sangat bisa, apalagi gini. Kan kadang yang paling gampang bisa orang merubah itu faktor kepepet ya. Misalkan perempuan itu gampang banget tertrigger lah ya. Ya ampun, ini semua potensi berlimpah banget. Tapi gue nggak, maksudnya ini di dapur gimana nih? Nah cara mungkin awal-awal ya trigger pertama adalah tanggung jawab kepada anak gitu. Pengen memberikan asupan bergizi yang lebih gitu. Mungkin dari hal-hal seperti itu. Jadi potensinya perempuan itu bisa lebih. Bisa lebih. Oke, kalau ngomongin perempuan juga nih Bu, tidak sedikit juga perempuan itu banyak yang menjadi korban kekerasan. Oke. Ibu sebagai aktivis perempuan nih, gimana memandangnya? Selama relasi kuasa ya itu terjadi, ya akan terjadi aja gitu. Tapi emang lagi-lagi menurut saya itu mulainya dari pendidikan keluarga. Mindset bahwa perempuan itu bukan memilih loh dia dilahirkan sebagai perempuan, tapi dia manusia juga. Jadi kalau semua orang punya pemahaman bahwa ini bukan jenis kelamin kelas kedua gitu ya, dia sama-sama adalah manusia yang saling menghargai, yang saling menyayangi, dan bahwa dia adalah bagian daripada cara beribadah ya, menghargai orang itu sepertinya sih bisa terjalin dengan baik. Tapi selama masih nganggap bahwa ada relasi kuasa, bahwa nganggapnya itu patriarki ya, kayak di Banten memang masih banyak ditemukan laki-laki itu merasa kastanya lebih dibanding perempuan, akan terjadi terus-menerus. Jadi tapi seiringnya zaman dan pendidikan seharusnya masih bisa diminimalisir. Dari kita nih sebagai perempuan, untuk sesama perempuan di luar sana,
gimana sih caranya untuk saling menyemangati lah supaya kita jadi support system. Support system itu gimana sih? Caranya ya mungkin dengan berjejaring ya, dengan silaturahmi, berjejaring, saling menguatkan. Dan kita kadang sebagai perempuan juga jangan jadi perundung perempuan lagi. Ada beberapa kasus misalkan gini, itu sih misalkan korban kekerasan perempuan ya, kekerasan, dia adalah korban kekerasan. Perempuannya kadang dia sih dasar perempuannya yang jelalatan atau apa. Nah, harusnya itu nggak terjadi. Jadi stop menjadi bullying terhadap perempuan lagi. Jadi kita menjadi support system terhadap perempuan yang lain. Gitu sih. Kalau sekarang ini Ibu banyak mendengar kasus-kasus apa gitu yang belakangan ini yang paling sering terjadi, saya sempat dampingin itu di Cilegon, itu terkait ada yang perempuan jadi pacarnya gitu ya, dipaksa misalkan dari foto suruh berfoto, akhirnya diupload di Instagram, di TikTok gitu. Jadi foto-foto mesum, foto-foto mereka berdua gitu. Dia nggak boleh putus dari pacarnya, jadi gitu. Itu lagi-lagi kan itu bicaranya kuasa ya, laki-laki si laki-laki ini merasa kuasa, sehingga terus perempuan ini karena dia khawatir malu, aib dan lain sebagainya, akhirnya dia mau aja diminta apapun oleh si cowok itu. Beberapa kasus seperti itu, sampai saya coba untuk memediasi dan lain sebagainya. Jadi sekarang kasusnya itu, ranah kekerasan itu udah di media sosial ya, ditariknya ke jadi media sosial. Kalau dulu misalkan jadi ranah privat ya, paling dia ngalamin di rumah atau di mana, tapi ini mah banyaknya diunggah juga di media massa. Iya, kita nih Bu sebagai perempuan tuh, batasan apa aja sih yang hendaknya kita untuk memprotek diri kita lah supaya tidak terjadi hal seperti itu? Kan kita bukan hanya berteman pada ini ya, pada lawan jenis, sesama jenis atau ini. Kita bisa ngebatasi mana yang menjadi si teman itu, teman yang kalau bahasa sekarang toksik kali ya, mana yang itu menjadi support system. Itu kelihatan kalau saya suka ke tim-tim saya tuh, kan kita bisa kerasa tuh mana tuh temen yang ternyata dia kalau kita jalan bareng, kalau bahasa saya meludah di sumur yang kita minum kalau saya gitu, atau meludah di sumur yang kita minum, atau kita membolongin kapal yang diarungi bersama. Jadi kalau teman yang kira-kira toksik itu ya dihindari aja, atau sarankan untuk ke psikolog atau ke profesional lainnya, karena itu jadi mengganggu sih, jadi katanya ya kalau memang sebaiknya cari jejaring atau berteman dengan yang baik-baik, yang menjadi support system kita gitu. Iya, soalnya kan takutnya pelecehan seksual atau segala macam itu dari diri si perempuannya sendiri, memancing lah gitu. Itu kata mereka itu memancing, padahal merekanya aja yang kepalanya isinya begitu ya. Iya sih, tapi dari si perempuan maupun si laki-lakinya juga memang harus terdidik gak sih Bu? Itu sama-sama. Iya, memang keduanya harus terdidik Pak, tapi nggak fair juga kalau misalkan gitu, iya dong itu perempuannya dong, karena harus ya kan kadang-kadang kalau kata bahasa feminisme ya otak kamunya aja yang mesum gitu kan. Kalau misalkan ya kalau udah sopan juga, kalau relasi kuasa tadi ya, dianggapnya perempuan itu dibolehkan apa aja gitu, dianggap kasta beda gitu dengan dia, ya begitu perlakuannya. Saya sih ngerasa bukan masalah di perempuan, tapi masalahnya bukan hanya di perempuan, maksudnya masalahnya juga
relasi kuasa. Jadi kadang-kadang yang terjadi itu kan banyak, ada beberapa waktu lalu dosen dengan mahasiswa gitu kan, ada pimpinan proyek dengan karyawan biasa. Jadi itu terjadi relasi karena perempuan yang kamu stratanya lebih rendah jadi dibolehin. Banyak kasus yang saya pernah dampingin itu korban-korban kekerasan pada perempuan dan anak itu memang persoalan relasi kuasa karena banyaknya bocah atau anak perempuan yang di ekonomi yang kurang. Dan kabarnya pun Bu, banyak korban-korban itu yang sulit bercerita gitu. Betul. Sebenarnya seharusnya memang kita tuh kalau perempuan tuh jadi korban kekerasan itu seharusnya memang bercerita ya atau seperti apa? Memberitahu bahwa dia jadi korban dan itu putus sampai di situ. Kan jangan sampai nih dia kalau nggak cerita perilaku pelaku itu punya potensi untuk melakukan hal yang sama. Maka agar memutus mata rantai itu dia stop sampai di dia dengan dia bercerita si pelaku biar jangan diterusin gitu. Tapi kan kebanyakan misal kayak malu lah gitu kan. Iya, malu, khawatir, aib dan lain sebagainya sih. Memang kadang-kadang begitu. Jadi itu memang harus di ini ya Bu, ya bahwasanya harus cerita gitu. Nggak boleh malu. Nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Iya, malu dikit wajar. Yang nggak boleh tuh malu-maluin. Iya, dan itu juga pengaruh dari ini nggak sih Bu, keluarga gitu, didikan keluarga. Iya. Kebanyakan seperti itu di keluarganya tidak diberikan ruang cukup. Jadi kalau ruang untuk berekspresi, ruang untuk bertumbuh, sehingga potensi atau ruang untuk bicara ketika di luar juga kepercayaan dirinya kurang. Oke, Ibu juga aktif di KPPI kan Pak? Betul. Bentar lagi mau muswil. Mau sarawara ini DPD ya. Itu tanggal 6 Juni ini pemilihannya. Kalau Ibu di KPPI apa? KPI Banten. Iya. Sebagai Wakil Ketua 3. Itu mencakup pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Dan KPPI ini berperan aktif gak sih Bu? Iya. Untuk memberdayakan perempuan? Iya, salah satu bidang saya itu kan melakukan edukasi, pelatihan. Kita juga bikin kampanye terhadap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sering itu melibatkan masyarakat? Beberapa. Salah satunya itu kita suka bikin diskusi, seminar, sosialisasi, ada undang-undang anti kekerasan pada perempuan dan anak. Iya, sejauh ini KPPI di Banten berperan banyak? Sangat banyak. Apalagi kita nih, Ibu Ketua kita ini, Bu Haji Incop Sofia, beliau sangat mendorong kita dengan jaringannya bertumbuh bersama. Program-program juga dibangun ya. Kita misal Ibu Ketua ini sangat aktif, dirangkul semua kota kabupaten dirangkul. Jadi misalkan ada program sosialisasi kekerasan terhadap perempuan di kota Cilegon, kita semua berbagi. Jadi 8 kabupaten kota ini Ibu suka turun untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan. Kalau pendampingan sih berbagi, tapi kalau untuk sosialisasi beberapa undang-undang terkait perempuan dan anak kita semua pada turun, terutama Ibu Ketua. Program yang sangat berpengaruh banget itu ada nggak dari KPPI gitu? Ada yang banyak yang berpengaruh, yang membuat dampaknya itu pelatihan kepada ibu-ibu, pelatihan karena pelatihan yang itu
yang telur asin, terus packaging, kemasan yang UMKM itu pernah terlakukan di 2024 awal dan 2023. Itu muter tuh bikin pelatihan-pelatihan seperti itu di 8 kabupaten kota itu. Oh iya, itu berlanjut ya Bu? Harusnya setiap 2 tahun sekali. Ini program ini kayaknya di tahun ini harusnya, tapi belum muter kita. Dan keburu udah mau selesai. Ya. Semoga Ibu bisa terpilih kembali. Ya benar ya Bu. Harapan dari Ibu untuk para perempuan ini dari KPPI deh, lewat hadirnya KPPI itu harapannya perempuan sadar ya bahwa peran dia sebagai perempuan, peran sebagai bukan hanya perempuan itu dapur kasur sumur, tapi dia punya juga hak politik, hak ekonomi, hak akses ruang gitu. Nah kalau kayak selama ini juga kita ada sosialisasi tuh tentang peran perempuan di dunia politik, yang bagaimana bisa mengisi ruang 30% perempuan, 30% kuota 30% perempuan itu. Karena ingat betul tuh ya, mendorong lahirnya undang-undang kuota 30% perempuan itu kita dulu mungkin para aktivis 98 90-an itu ingat betul ya. Kita jejaring kita diskusi di setiap kota-kota untuk mendorong itu, sampai akhirnya lahirlah regulasi itu, undang-undang itu. Jadi semoga sih dengan adanya itu kualitas yang ada di parlemen, baik di DPR RI maupun kabupaten kota, itu juga mumpuni, yang bisa menghadirkan negara bukan hanya undang-undang yang hanya sekedar undang-undang, tapi dia bisa punya kebermanfaatan lebih. Oke Ibu, terakhir deh Bu, pesan untuk sahabat Damar Banten semua, terutama perempuan-perempuan, supaya bisa lebih berani, percaya diri, dan juga mandiri dan berkembang. Banyak banget itu ya. Banyak banget. Kita harus menganggap diri kita itu punya visi, punya keinginan agar kita kan pada dasarnya manusia itu kebermanfaatannya. Jadi agar dengan kita punya semangat bermanfaat di ruang manapun, kita jadi lebih pede, lebih berani, karena oh iya ya, ini sepertinya cara untuk bermanfaat, ini sepertinya cara bermanfaat. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah apa, tapi kita punya keyakinan bahwa ketika kita punya niat bermanfaat, semesta mendukung. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa ya Bu. Terima kasih. Kita pada hari ini sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat juga bagi sahabat Damar Banten semuanya. Baik. Semoga kita juga bisa bertemu lagi ya. Terima kasih. Baik sahabat Damar Banten, jangan lupa sebelumnya like, komen, dan juga subscribe dulu YouTube-nya Damar Banten TV supaya tidak ketinggalan ya podcast-podcast selanjutnya yang penuh cerita inspiratif dan juga menghadirkan orang-orang hebat. Baik, saya Ayu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.